Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda. Aceh adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Kami menyediakan layanan seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, pemeriksa halal, hingga konsultasi. Sebagai seorang pranata komputer terampil, saya memiliki beberapa tugas seperti meningkatkan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPB) dengan melakukan pemeliharaan dan pengembangan website, memastikan integrasi data ke Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu BSKJ. Dalam memaksimalkan produktivitas dalam bekerja, saya menggunakan dua aplikasi yang sangat berguna, yaitu Google AI Studio dan Notapad. Berikut adalah penjelasan keduanya. Di era di mana kecepatan dan kreativitas menjadi kunci, Google AI Studio hadir dan dirancang untuk mempercepat proses berpikir, menulis, dan membangun solusi digital. Bagi saya, ini bukan sekedar alat bantu, ia adalah mitra kerja yang mampu mengubah cara saya menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Di sini saya akan memperkenalkan Google AI Studio. Ini adalah tampilan utamanya, di mana kita dapat melakukan chat di sini. Kita bisa meminta apapun, meminta ide, menyelesaikan tugas pemrograman, dan sebagainya. Kita coba tes meminta ide. Berikan saya ide menggambar hari ini. Tekan run. Dia akan mulai loading dan menghasilkan jawaban. Sembari kita menunggu dia menghasilkan jawaban, saya akan memperkenalkan di sini ada beberapa model. Ada Nano Banana untuk menghasilkan gambar, Gemini 2.5 Plus, dan Flashlight. Di mana yang pro yang kita pakai saat ini adalah yang terbaik untuk sekarang ini. Nah, dia sudah mulai menghasilkan jawabannya cukup cepat dan akurat menurut saya. Dan ini sangat membantu saya untuk mendapatkan ide-ide baru. Kemudian kita beralih ke generate media. Sebelah kiri sini ada beberapa model, di mana ada model view, kita bisa menghasilkan video dari sebuah prompt atau teks yang kita tulis, kemudian menghasilkan musik, text to speech, dan ada juga ini try Nano Banana untuk menghasilkan gambar. Kemudian ada build. Di sini ia memungkinkan kita untuk membuat sebuah aplikasi sederhana atas bantuannya. Saya sudah mencoba membuat, di mana ini adalah aplikasi yang bernama Pixel Art Generator. Kita akan mencobanya. Nah, di sini kita bisa menghasilkan sebuah gambar pixel dari sebuah prompt. Saya akan mencoba menulisnya. Di mana saya meminta seekor kucing memakai topi penyihir. Generate art. Nah, ini sudah ada hasilnya. Baik, kita akan kembali ke menu utama. Baik, selanjutnya kita akan mengunjungi menu stream. Menu ini tidak saya gunakan karena menurut saya cukup sensitif, di mana ada menu webcam dan share screen. Rasanya tidak aman jika saya memberikan akses webcam serta share screen kepada AI ini untuk menjaga kerahasiaan. Ini juga selaras dengan 4 pilar literasi digital terkait poin keamanan digital, yaitu kemampuan kita melindungi data pribadi dan identitas digital. Kemudian dalam menggunakan AI ini, saya juga menerapkan beberapa poin lain terkait literasi digital, yaitu keterampilan digital. Saya tidak hanya menggunakannya sebagai alat mainan, tapi menggunakannya untuk produktivitas kerja, di mana dia akan menyelesaikan kode-kode pemrograman, membuat gambar untuk sebagai ide-ide, dan menghasilkan media untuk membuat poster, flyer, dan sebagainya. Kemudian ada etika digital, di mana saya ketika chat di sini tidak membahas ke topik-topik yang sensitif. Kemudian ada budaya digital, menggunakan ruang digital untuk membangun budaya dialog yang sehat dan tidak mengajak ke dialog yang sensitif.
Kekurangan dari Google AI Studio, kita tahu AI tetap AI, dia mampu membuat suatu kesalahan dan dia bisa berhalusinasi. Jadi kekurangannya, walaupun dia cukup superpower, dia bisa menghasilkan media, dia bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, tetapi kita harus tetap memastikan jawabannya atau memvalidasinya. Kita tidak bisa membiarkan atau memberikan seluruh tugas kepada dia. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan aplikasi Google AI Studio dan kebermanfaatannya terhadap produktivitas kerja saya. Di tengah gempuran aplikasi canggih dan fitur kompleks, Notepad tetap menjadi salah satu alat kerja paling underrated namun sangat efektif bagi saya. Tampilannya sederhana, justru itulah kekuatannya, ringan, cepat, dan selalu siap digunakan. Mengapa Notepad membantu produktivitas saya? Yang pertama, dia ringan dan instan. Tidak perlu loading lama untuk membukanya, dia akan langsung terbuka. Kemudian ada fitur multi jendela, di mana saya bisa membuka banyak jendela untuk multitasking. Kemudian pop-up fleksibel, Notepad ini bisa dikecilkan. Namun karena keterbatasan alat perekam video saya tidak bisa menunjukkannya. Kemudian bebas gangguan tanpa format yang ribet. Jadi hanya sekedar kita bisa menulis, kita bisa membacanya, dan itu sangat berguna bagi saya. Saya biasanya menggunakannya untuk menyusun draft materi, menulis ide-ide mentah sebelum saya merapikannya di aplikasi lain, mencatat wawancara, mencatat Zoom, dan sebagainya. Namun kekurangannya, ini tidak bisa menampilkan gambar dan tidak ada format-format seperti di Microsoft Word untuk kita dapat membuatnya menjadi bold, membuat list dan sebagainya. Ini tidak bisa. Dan ini fitur-fitur dan cara penggunaannya, ada menu file di mana ada new untuk membuat halaman baru, new window untuk membuka dua aplikasi secara bersamaan, kemudian open, save as, package setup, dan print. Jadi ini bisa di print. Kemudian ada bagian edit, kita bisa find next, yang seperti fitur yang ada di Microsoft Word. Kemudian ada format, view, dan help. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi Notepad.